Halo, ketemu lagi dengan Bu Evi. Kali ini di mata pelajaran IPA, kita akan lanjutkan materi kita untuk yang di semester genap ini. Kalau kemarin ada 5 bab, nah untuk di semester genap ini kita akan mempelajari ada 4 bab. Limbah, kemudian polusi, kemudian yang ketiga AMDAL, kemudian yang keempat K3LH. Mungkin kalau yang di K3LH sudah dibahas oleh Pak Albert ya. Udah belum ya K3LH? Ya. Nah, kita akan mulai untuk materi yang berikutnya. Selanjutnya langsung aja ya. Harapannya yang IPA kemarin semester genap kalau ada yang masih belum tuntas, silahkan dituntaskan. Nah, kita akan mulai untuk yang materi pertama di semester genap ini adalah limbah. Desainnya, gambarnya udah nyamuk-nyamuk ya. Ya, hati-hati dengan nyamuk, apalagi sekarang musim penghujan, jangan sampai menumpuk sampah. Sampah itu kan termasuk limbah kan ya. Nah, kita akan pelajari. Nah, yang pada bab ini yang akan kita pelajari ada apa saja? Nah, ini. Ada limbah. Jadi kita harus tahu limbah itu apa. Sehingga nanti dari definisinya kalian bisa menyebutkan, oh ini tuh limbah. Ya. Kemudian ada baku mutu lingkungan. Nanti apa sih baku mutu lingkungan? Kemudian bagaimana kaitannya dengan limbah? Ya kan? Kemudian pengelompokan limbah ada berdasarkan jenis senyawanya. Nanti kalau berdasarkan jenis senyawanya ini ada organik dan anorganik. Kemudian kalau wujud, ya pasti kalian udah tahu kan, ada cair, padat, gas. Nah, kemudian sumbernya, apakah sumbernya dari domestik? Domestik itu berarti dari rumah tangga. Nah, selama PJJ ini kalian pasti sudah menghasilkan banyak limbah. Ya kan? Nah, nanti kalian harus tahu yang mana termasuk limbah yang berdasarkan jenis senyawanya, wujudnya, sumbernya, kemudian limbah B3 itu apa. Ini semuanya ada di sekitar kita. Nah, nanti tugas prakteknya adalah berkaitan dengan ini, ya, yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian selama PJJ ini. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk limbah, pengertiannya. Bu Evi hanya mengambil dari buku cetak kalian ya, halaman 141. Limbah. Nah, langsung aja pengertiannya. Nah, ini berdasarkan peraturan. Nah, pemerintah aja mengurusi limbah ya. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 JO ya. PP nomor 85. Nah, disebutkan adalah limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Sisa yang bersisa dari kegiatan manusia yang sudah kalian sisakan. Makan. Kan kalian sisakan di piring kan? Nah, itu berarti sisa suatu buangan, suatu usaha atau kegiatan. Misalnya kegiatan kalian masak, ketika batangnya kalian buang, nah itu berarti termasuk dalam limbah. Kan kalian mencuci, ada airnya yang kalian buang, nah itu berarti termasuk limbah. Oke, nah jadi limbah adalah sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Nah, limbah dapat menimbulkan dampak negatif apabila jumlah atau konsentrasinya di lingkungan telah melebihi mutu. Baku mutu itu kayak istilahnya standarnya itu atau limbah itu boleh berada di lingkungan. Istilahnya kalau makan ayam goreng pasti enak kan? Ya, tapi kan kalau makan ayam goreng nggak boleh sekaligus langsung banyak. Nanti kalau kebanyakan berarti kolesterol. Nah, sebenarnya limbah nggak akan menimbulkannya tidak melebihi baku mutu lingkungan. Nah, apa itu baku mutu lingkungan? Nah, baku mutu lingkungan menurut UU RI nomor 23 tahun 97, baku mutu lingkungan ini
Kalian boleh cek sendiri, cari di Google-nya. Sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, energi atau komponen yang ada dan harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Atau ambang batas atau batas kadar maksimum suatu zat atau komponen yang diperbolehkan berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi, bagaimana kaitan limbah dengan baku mutu lingkungan? Adalah limbah tidak boleh melebihi baku mutu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi, kalau kalian menumpuk sampah, ya bagaimana caranya biar nggak menumpuk, biar tidak menimbulkan dampak negatif? Karena kalau udah menumpuk, misalnya di kamarmu udah sampahnya banyak, kira-kira apa yang terjadi di kamar kalian? Pasti akan bau busuk, pasti akan ya bau apek kalau terlalu banyak kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi bagaimana kaitan antara limbah dengan baku mutu lingkungan adalah jika limbah melebihi dari baku mutu lingkungan, maka dia akan menimbulkan dampak negatif. Istilahnya kalau baku mutu lingkungan itu kayak ini loh nak, misalnya kalian punya gelas yang ada ukurannya misalnya seperti ini. Jadi botol ini adalah baku mutu lingkungan. Jadi misalnya baku atau botol ini muatnya 1 liter. Jadi kita mengisi air itu nggak boleh lebih dari 1 liter. Ketika 1 liter lebih berarti pasti akan tumpah. Kalau tumpah berarti basah. Basah berarti dampak negatif kan? Nah, jadi itu adalah kaitan dari limbah dan baku mutu lingkungan. Oke? Ya, jadi limbah tidak boleh melebihi baku mutu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Oke, jadi silakan tuliskan kembali di buku tulis kalian kaitan limbah dan baku mutu lingkungan. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan kaitannya limbah dengan seperti contohnya seperti botol ini, ya. Jadi limbah tidak boleh melebihi baku mutu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengelompokan limbah. Oke, tadi setelah belajar pengertian limbah, baku mutu lingkungan, kemudian, oh ya, ini adalah contoh dari baku mutu lingkungan. Agak lama ya. Nah, ini. Jadi ini contoh baku mutu lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya air raksa, miligram per liter. Jadi dalam 1 liter air misalnya, air raksanya hanya diperbolehkan maksimum adalah sekian. Air raksa yang ada di termometer itu ya. Kemudian tembaga, sianida, atau nikel karena kandungan-kandungan seperti misalnya merkuri. Merkuri sekarang banyak ditemukan di dalam kosmetik. Jadi hati-hati ketika menggunakan kosmetik ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengelompokan limbah berdasarkan satu jenis senyawanya. Ada di buku cetaknya halaman 142. Nah, tugas pengelompokan limbah. Nah, ini berdasarkan jenis senyawanya. Ada limbah organik, kemudian ada limbah anorganik. Kemudian kalau kalian kan limbah organik di pikiran kalian selalu berpikirnya berarti oh misalnya sisa sayuran, kemudian misalnya daun-daun kering, kayak gitu sisa makanan, kayak gitu kan. Kemudian kalau limbah anorganik ya misalnya karet, plastik. Nah, itu berarti limbah berdasarkan jenis senyawanya. Nah, ini ada 2. Ada pengertian secara kimiawi dan ada pengertian secara teknis. Nah, yang tadi Bu Evi sebutkan misalnya adalah secara teknis. Jadi secara teknis kita lihatnya, oh kalau limbah yang mudah busuk atau dari makhluk hidup itu adalah limbah organik. Kemudian kalau yang hidup dan sifatnya tidak mudah busuk berarti limbah anorganik.
Jadi limbah pengertian yaitu secara kimiawi mengandung unsur karbon, meliputi limbah dari makhluk hidup. Ya, kemudian kalau secara teknis berarti yang berasal dari makhluk hidup dan sifatnya mudah busuk. Oke, kemudian limbah anorganik. Secara kimiawi berarti kembali karbon, berarti anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya aluminium. Aluminium tahu nggak? Yang biasanya buat panci-panci kayak gitu ya. Kemudian kaca, kemudian pupuk organik. Itu tidak mengandung karbon sehingga secara kimiawi termasuk dalam limbah anorganik. Nah, kemudian secara teknis, limbah anorganik adalah segala limbah yang tidak dapat atau sulit terurai, busuk secara alami oleh mikroorganisme. Kalau Maret atau Alfamart, kalian masih pakai plastik nggak? Kalau di tempatnya Bu Evi ini ke Indomaret atau Alfamart atau ke toko-toko seperti itu sudah nggak melayani plastik, jadi harus membawa kantong sendiri. Jadi dalam rangka mengubah. Jadi berdasarkan jenis senyawanya ada limbah. Nah, limbah organik kalau secara teknis berarti limbah yang hanya berasal dari termasuk tinja atau BAB kita ya, atau termasuk urin kita ya. Urin itu atau pipisnya kita. Kemudian kalau secara kimiawi berarti limbah yang mengandung unsur karbon. Ya. Kemudian limbah anorganik kalau secara teknis dia tidak dapat atau sulit terurai. Ya. Misalnya contohnya plastik. Ya. Walaupun plastik kelihatannya seperti ya, dia mengandung unsur karbon. Kemudian secara kimiawi berarti meliputi limbah yang tidak mengandung unsur logam. Kita lihat apakah ada contohnya. Oh, tidak. Jadi kalian bisa baca juga dari buku cetaknya halaman 42 untuk lebih lengkap dan detailnya. Jadi limbah organik berdasarkan pengertian secara kimiawi tadi mengandung unsur C, maka masih termasuk kotoran hewan, manusia, sisa makanan, kertas, plastik, itu karena secara kimiawi ya. Jadi mengandung unsur karbon. Jadi plastik termasuk dalam limbah organik kalau berdasarkan pengertian secara kimiawi. Secara teknis, plastik termasuk dalam limbah anorganik. Oke, bingung nggak? Semoga nggak bingung ya. Nah, kemudian nanti itu kalau ngomongin misalnya gini, plastik secara kimiawi termasuk dalam limbah organik, tapi secara teknis termasuk dalam limbah anorganik. Berdasarkan bentuknya atau wujudnya, kalau plastik kira-kira padat, cair, gas, ya limbah padat. Ya, kemudian jadi saling berkaitan gitu loh. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Pengelompokan berdasarkan wujud, limbah cair, limbah padat, limbah gas. Nah, limbah cair ya berarti berwujud cairan, ya. Nah, klasifikasi limbah cairnya ada limbah cair domestik. Domestik itu berarti berasal dari rumah tangga. Kalau cair industri berarti dari industri, termasuk laundry itu juga termasuk industri kecil ya. Kemudian rembes, misalnya kan kadang kita ada di rumah itu ada pipa-pipa yang bocor itu ya, rembesan atau luapan kayak gitu. Kemudian air hujan. Air hujan bisa menjadi limbah ya. Ingat ketika jumlahnya melebihi maka dia akan menjadi limbah. Hati-hati sekarang sudah musim penghujan, biasanya Jakarta sudah banyak banjir. Oke. Kemudian limbah cair domestik nih. Limbah cair hasil buangan dari perumahan, rumah tangga. Jadi domestik, bahasa domestik adalah rumah tangga. Atau misalnya kalau negara itu domestik ya berarti dari negara kita. Jadi nggak usah ngomongin domestik, oh domestik itu berarti urusan keluarganya kita. Yang kita hasilkan tiap hari. Nah,
Limbah cair industri berarti dari buangan industri, rembesan, berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan cair melalui rembesan dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan tanah. Air hujan sudah pasti. Oke. Kemudian limbah padat biasanya disebut sampah. Nah, sering mendengar ya. Jadi yang sering disebut sebagai sampah adalah limbah. Oke. Bentuk jenisnya ini ada di buku cetak kalian. Halaman 146. Ya. Nah, ini sampah. Bentuk, jenis, dan komposisi limbah padat sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan kondisi alam. Ya, masyarakatnya apakah menengah ke bawah atau yang kaum elite. Kemudian jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Ingat, kita sangat padat sekali ya. Nah, ini ada di halaman 146. Garbage, limbah padat semi basah. Rubbish, limbah padat anorganik atau organik cukup kering. Kemudian sampah abu, ash, limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Bangkai binatang sering kita ketemukan ya, bangkai tikus, ular di jalan, itu berarti termasuk dead animal. Kemudian sampah sapuan, street sweeping ya, yang biasanya disapu oleh pasukan orange. Kemudian sampah industri atau industrial waste. Semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Biasanya kalau industri jin ada potongan kain-kain kayak gitu. Bagi mereka mungkin itu sebagai sampah. Tapi kalau ada yang bisa mengelola sampah, ya itu sekarang yang kita cari. Oke. Kemudian limbah gas berarti di udara. O2 berarti oksigen, N2 nitrogen, NO2 nitrogen oksida, CO2 berarti oksida, H2 berarti hidrogen. Tingkat kualitas udara tergantung dari jenis limbah gasnya apa, volume yang lepas, kemudian lamanya limbah di udara, nah partikelnya yang terkandung di dalam limbah. Kan sekali nanti akan menimbulkan yang namanya global warming. Semester kemarin sudah belajar global warming. Kemudian, nah ini contoh limbah gas. Nah ini CO, karbonoksida, tidak berwarna, tidak berbau. CO2, kita bernafas, tidak berwarna ya, tidak berbau, kecuali kita makan pete, itu akan berbau. Kemudian nitrogen oksida, gas berwarna, berbau. SO, tidak berwarna, berbau tajam. Ini biasanya ada sudah pernah ke yang ada belerangnya itu mana? Tangkuban perahu ya? Nah, itu belerang. Belerang itu kan berwarna, terus berbau tajam kan? Nah, ini ada di buku cetaknya juga. Jadi ketika kita jalan-jalan, atau misalnya ke Kawah Putih, nah itu kan mengandung belerang, sulfur oksida. Nah, itu berarti tidak berwarna tapi berbau tajam. Oke. Kemudian berdasarkan sumbernya, limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan. Untuk yang dilanjutkan untuk ke pertemuan berikutnya. Jadi Bu Evi tadi sudah membahas limbah dan baku mutu lingkungan, kaitannya bagaimana, kemudian pengelompokan limbah sudah sampai pengelompokan berdasarkan jenis senyawanya dan berdasarkan wujudnya atau bentuknya. Nah, kita akan selesaikan minggu depan. Nah, minggu depan nanti ada tugas prakteknya yang kalian harusnya melihat mencari detail-detail limbah yang ada di sekitar kalian. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan ketemu minggu depan. Untuk tugas hari ini hanya kalian menyebutkan tadi kaitan limbah dengan baku mutu lingkungan. Silahkan langsung ditulis di kolom komentarnya aja. Ya, bukan di kolom komentar, di private kolom, oke? Jadi apa kaitan limbah dengan baku mutu lingkungan? Tadi Bu Evi sudah menjelaskan di awal. Ya, limbah itu adalah sisa, kemudian baku mutu lingkungan itu ambang batas, sehingga kaitannya adalah limbah tidak boleh melebihi ambang batas dari lingkungan atau baku mutu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.
Oke, jelas ya tugas untuk hari ini. Untuk tugas prakteknya adalah minggu depan. Oke, see you. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.